Aluama itu sifat iri dan dengki. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu sagung dumadi buat sedulurku semua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh, kali ini saya yang muda ini dengan lancang ingin memberikan pencerahan mengenai apa itu sedulur papat lima pancer. Sebelumnya buat sedulurku semua, kalau tidak berkenan dengan video yang akan Anda tonton ini, boleh ditinggalkan saja. Tetapi kalau memang dirasa ada manfaatnya, silahkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Di luar sana banyak sekali petung Jawa, terutama yang membahas sedulur papat lima pancer. Tetapi kali ini saya ingin memberitahu kepada panjenengan semua apa yang saya tahu, apa yang selama ini saya ugemi, yang selama ini saya pelajari. Jadi saya tidak mencoba membenarkan atau menyalahkan yang di luar sana, tetapi ini berdasarkan apa yang Titah Gusti lakukan selama ini. Jadi sedulur papat lima pancer itu menurut yang mengajarkan kepada saya itu jumlahnya memang ada 45. Nanti akan saya gambar di bagian sini. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Ada banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dari sini anggaplah dan selalu berpikir bahwa yang paling depan ini itu adalah arah timur. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermaksud untuk membuka rahasia, karena kawruh itu dalam adat manapun itu bukan milik ras atau suku tertentu, tetapi pengetahuan kebudayaan itu adalah milik umat manusia. Jadi perlu saya sebarkan agar tidak salang surup. Yang pertama itu adalah Bopo ya. Ini nama-nama saudara gaib, Bopo, Bio. Kaki itu kakek. Nini atau nenek. Kemudian kakang kawah. Adi, ari. Getih atau darah. Pusar. Di sana adalah kiblat wetan atau Pangeran Maha Suci atau Pangeran Kiblat Wetan atau biasa disebut dengan wetan. Bahasa Indonesia wetan itu timur. Kemudian sini kidul atau selatan. Kelihatan ya ini?
utara. Enaknya begini aja. Ini adalah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya ada di sini. Minggu, Senin, Selasa. Kemudian di sini ada Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kemudian di sini adalah nafsu mutmainah. Mutmainah, nafsu untuk selalu berbuat baik. Amarah, Sufia, Aluana. Yang ketujuh adalah Ngajeng. Ngajeng atau depan. Tengen atau kanan. Wingking atau belakang. Nah, ini nanti kok ada kayak gitu, nanti ada penerangannya. Dan kiwo, kiri. Ini cendek. Cendek itu pendek. Ini juga cendek. Dhuwur, dhuwur itu tinggi. Dhuwur. Oh, maaf. Putih. Merah. Kuning. Hitam. Anasirnya adalah air. Yang merah ini anasirnya adalah api. Ini adalah angin. Dan ini adalah tanah. Jadi tadi bilangnya katanya ada 45. 10 kali 4 40, 41, 42, 43, 44 ya. 44. Yang ke 45 mana? 45 adalah
asalnya dari sini ya. Ini ada orang sementara sedulur sepuh itu ada yang nyebut Bopo Adam, Ibu Hawa, atau ada yang nyebut Bopo Angkoso, Ibu Bumi. Kalau sedulurku semua pernah mendengar ada rapalan Bopo Adam, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, Ibu Bumi, ya seperti itulah. Nah, ini adalah kiblat. Kiblat yang paling rahasia itu adalah kiblat atas dan kiblat bawah. Biasa dikenal dengan Marti, yaitu pancer kita yang ada di sini di pusat. Ngopi dulu. Bismillah. Kenapa ada jumlahnya ada sekian banyak itu? Ya, ini kalau di prejengke apa dijabarkan itu memang sebenarnya banyaknya seperti ini. Dan di setiap kotaan kuadran ini, nah jadi kalau sedulurku semua pengen lebih memahami ya, selalu utamakan atas ini, depan ini adalah timur. Jadi kemanapun kita menghadap, di depan kita adalah timur, depan adalah timur, timur ada di depan, timur, selatan, barat, utara, ngajeng, wingking, tengen, kiwa, legi, paing, pon, wage, liwon, seperti itu. Lebih akhirnya kebanyakan para sepuh itu menyingkat karena tidak ingin menjabarkan semua dulur ini, hanya disingkat bahwa kiblat papat lima pancer, di mana jumlahnya memang ada segini banyaknya, 45. Nah, di kuadran sini, kuadran lor wetan, kuadran kidul wetan, kidul kulon sama lor kulon, itu tidak akan saya ungkapkan di sini karena itu memang berhubungan dengan kawruh yang lebih dalam. Itu harus melalui ijab kabul antara guru dengan muridnya. Nanti silahkan tinggalkan komen kalau memang ada yang perlu dipertanyakan lebih dalam. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui atau mengakrabkan diri dengan sedulur gaib kita yang jumlahnya banyak? Itu nanti biasanya kalau Anda ingin mereka hadir atau akrab, itu yang pertama jelas kita tawasul, kirim Fatihah. Ilmu kejadian itu adalah ilmu pasrah, ilmu pasrah dan ilmu permohonan maaf. Jadi pertama kita pasrahkan bahwasanya kita ini sebenarnya hanya titah Gusti, makhluknya Gusti Allah. Seperti tidak catur, tidak bisa kalau tanpa hidayah. Nah, jadi sedulurku semua, kembali saya sampaikan lagi ya, mungkin ada yang terlewat atau kurang paham. Bopo itu bapak, Kakang Kawah itu adalah saudara kita yang lahir sebelum kita sang bayi keluar. Wetan itu timur. Ini wetan itu arah kiblat dari timur. Rabu itu adalah ya hari Rabu. Legi itu nama pasaran Jawa hari. Jadi kalau hari nasional itu sudah ada 7 hari. Hitungan nasional itu sama dengan 1 minggu di Arab. Jadi Arab dan nasional itu menggunakan 1 minggu itu 7 hari.
Kalau di orang Jawa dulu 1 minggu itu 5 hari. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kemudian mutmainah. Mutmainah itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah nafsu ingin berbuat baik. Kalau Anda seorang muslim, pinginnya sholat terus, puasa terus, wirid terus, apakah itu bagus? Bagus. Tapi kalau terlalu, ya kurang bagus. Karena manusia itu pada dasarnya dititahkan untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau hanya kerjaannya beribadah terus, kenapa Allah tidak ciptakan dia jadi malaikat, kan gitu. Nah, amarah itu ya seperti namanya, nafsu amarah. Sufia itu nafsu ingin bersenang-senang, ingin makan enak, punya rumah bagus, punya istri cantik, punya pacar banyak, punya gaji besar, seperti itu. Al-wamah itu sifat iri dan dengki. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang. Cendek itu pendek. Nah, kenapa ada saudara kita yang cendek? Itu nanti penjabarannya. Nah, kalau sudah bahasanya itu bukaan, kalau Anda ingin mengetahui siapapun Anda, berbakat atau tidak berbakat, punya terah leluhur atau tidak, kalau Anda menguasai ilmu 4, 5 pancer yang saya sampaikan ini, Anda akan auto jadi paranormal. Ya, karena nanti ini hanya berbekal ini pun Anda sudah bisa jadi paranormal. Paranormal nggak perlu punya mata gaib, nggak perlu, karena yang diolah adalah rasa Anda di sini. Ini sebenarnya bukan contoh yang bagus merokok itu, tetapi imajinasinya orang akan keluar. Kalau Anda pun seorang yang kaya raya, punya rumah besar, Anda punya pegawai, ada tukang kebun sendiri, tukang cuci baju sendiri, tukang masak sendiri, satpam pintu gerbang Anda sendiri misalnya. Itu kalau Anda selalu mengelola, dalam arti itu memperhatikan kesejahteraan mereka, itu pegawai-pegawai Anda itu akan sangat loyal. Misalnya nih, titah Gusti, ada debt collector datang nyari titah Gusti, itu pasti yang supir pribadi saya atau akan mengatakan bahwa oh, bapak lagi keluar kota. Ini sebagai contoh, karena saya selalu memperhatikan kesejahteraan pegawai-pegawai saya. Tanpa di luar gaji tetap saya kasih bonus, kasih kesenangan apa yang mereka mau. Tetapi kalau saya pelit kepada pegawai saya, kalau ada orang nagih hutang misalnya, dia akan bilang, oh, kalau kesini besok saja jam 8 pasti ada di rumah. Nah, justru akan menjelomprongkan kita, menjelomprongkan itu apa ya, ngapok ke apa ya bahasa. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita memperhatikan sedulur gaib kita? Sedulur gaib kita ini sebagian tertanam dalam poncondrio kita. Ya, jadi sedulur-sedulur kita itu, misalnya ya, poncondrio kita itu mata. Apa hadiah terindah buat mata? Bukan melihat cewek cantik atau melihat pemandangannya indah, tetapi dengan mata terpejam tidur, itu adalah hadiah terindah buat mata. Begitu juga telinga. Hadiah terindah itu bukan mendengar musik yang bagus, suara-suara lembut, tapi hening sesaat, tidak mendengar apa-apa. Bayangkan kalau mata Anda selalu melihat terus keindahan dunia ini,
atau telinga Anda selalu mendengar semua suara, itu sangat tidak enak. Nah, itulah kenapa orang Jawa, para leluhur kita, para pendahulu kita, para sesepuh kita itu membuat metode-metode untuk bisa kita menyelaraskan dengan saudara gaib kita, yaitu dengan berpuasa. Puasa itu kalau orang Jawa namanya poso, kalau bahasa Arabnya syaum, artinya menahan. Jadi jangan Anda bayangkan seperti puasa Senin Kamis atau Ramadan, enggak. Jadi namanya menahan itu bisa saja dalam berpuasa. Secara kebudayaan Jawa itu makan dan minum, tetapi ada jenis-jenis tertentu yang tidak boleh dikonsumsi. Kelihatannya makan tapi kok berpuasa gitu. Nah, nanti akan saya sampaikan tata caranya. Mungkin di komen atau di, barangkali saudaraku semua ini sudah sangat-sangat paham. Maaf, bukan bermaksud menggurui ya, karena titah Gusti hanya menyampaikan apa yang selama ini titah Gusti pegang dan titah Gusti amalkan. Tentu saja ini bukan sebuah keyakinan, bukan sebuah agama, bukan sebuah aliran kepercayaan, bukan, tapi ini adalah jalan hidup. Jadi kearifannya leluhur, kearifan para sesepuh Jawa yang memang sebenarnya sangat relevan di zaman apapun. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Buktinya sampai sekarang masih sangat-sangat relevan. Nah, ini sebagai bocoran saja. Misalnya nih, kalau petung Jawa itu kan banyak sekali. Misalnya ini sebagai contoh kasus, anasirnya ini, misalnya nih ada orang kok lahirnya kita lihat ya, misalnya Rabu Pahing, misalnya ya, Rabu Pahing. Kita lihat unsurnya Rabu itu apa saja dan Pahing apa saja. Itu gambaran sifatnya si orang yang lahir Rabu Pahing. Rabu itu mutmainah. Mutmainah itu nafsu berbuat baiknya lebih dominan. Ada Pahing. Pahing itu siapa saja sih Pahing? Oh, ada merah, ada amarah, ada api. Orangnya mudah marah. Nah, jadi kata Pahing, apa saudara Pahing itu mewakili nih semuanya. Oh, apa aja tuh? Oh, gampang emosian gitu. Karena lambangnya itu adalah api dan anasirnya merah. Sedangkan Rabu tadi, Rabu itu ada mutmainahnya. Oh, orangnya gampang dan sifatnya seperti air. Seperti air itu kan tenang dan gampang mengalir kemana saja. Dalam artian ke laut, ke comberan, semuanya bisa. Nah, biasanya orang yang lahir Rabu Pahing, yang lahir dengan unsur Rabu atau unsur Legi ini, biasanya itu gampang dimanfaatkan. Dalam berbisnis mungkin suka ketipu. Pahing, nah unsur Pahing ini unsur amarah, jadi dia gampang emosi, tapi emosi sesaat, karena dia akan kembali ke sifatnya bawah air. Nah, seperti itulah. Misalnya orang yang lahir pakai hari Minggu atau pakai Kliwon atau pakai Selasa misalnya, ini kan sifatnya kumpul tuh, ini karena di tengah ya. Minggu ini condong ke sini, jadi dianggapnya lebih ke condong ke sini, bukan ke arah Sabtu atau ke arah Jumat. Kumpul. Jadi orang yang lahirnya tuh ada Kliwon, ada Selasa, unsurnya ya, gabungan hari dan pekan, ada Kliwon, Selasa, Minggu. Biasanya orangnya tuh lebih suka di rumah, mengurung diri dalam rumah, atau ibaratnya nggak suka kelayapan pun bisa di tengah hari, terus lebih nyaman dia di rumah. Sifatnya keras,
ya, karena ini anasirnya mungkin batu gitu, jadi keras tuh kaku. Mungkin dia sharing, oh gimana ya kalau pendapatnya bagusnya gini. Nah, ketika orang berpendapat lebih bagus, dia cenderung untuk memenangkan pendapatnya sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada orang ini, karena udah bawaan dari lahir, jadi memang dumane atau pembagian dari Gusti Allah, kita tidak bisa menolak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mengelola. Hawa nafsu itu tidak bisa kita kendalikan. Kalau ada orang bisa menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, itu sejujurnya kok kayak bohong gitu ya. Karena nafsu itu nggak bisa kita lawan, itu seperti arus air. Kalau Anda kecemplung arus air yang deras, Anda melawan nggak bisa. Tapi yang Anda bisa lakukan adalah dengan tetap ngeli, tetapi sambil kalau ingin atau mau ke bentur tebing itu Anda bisa menghindar, seperti itulah. Nggak mungkin, saya bilang nggak mungkin, karena hawa nafsu itu memang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita hanya mengelola. Bagaimana cara mengelolanya? Apakah nafsu amarah itu jelek? Enggak semua jelek. Apakah aluamah, iri, dengki itu jelek? Nah, kejelekannya iri dan dengki itu gimana? Untuk memicu bagaimana supaya kita bisa lebih maju lagi. Bukan, oh orang itu kok jualannya laris banget. Nah, gimana caranya kita biar bisa laris lagi gitu. Bukan dengan cara cari dukun atau cari penglarisan, tetapi kita tingkatkan pelayanan, kita bersaing harga, seperti itulah kira-kira. Jadi mohon maaf sekali kepada para sepuh kalau saya Titah Gusti lancang, karena Titah Gusti berpedoman bahwa kawruh itu harus dibagi. Dalam arti tidak ada kawruh itu milik ras tertentu, etnis tertentu, tetapi kawruh pengetahuan adalah milik umat manusia. Tonton terus channel Titah Gusti, semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan pencerahan bagi jiwa-jiwa yang lelah. Sekali lagi buat sedulurku semua yang merasa mendapatkan manfaat dari video Titah Gusti ini, silahkan jangan lupa like, subscribe, komen, share ke semua grup yang sedulurku semua punya ya, karena gratis. Bagi yang nggak suka boleh tinggalkan video ini, tidak perlu berkomentar buruk ya, karena Titah Gusti tidak pernah menyalahkan pengetahuan soal sedulur Bapak Lima Pancer di luar sana, dan tidak merasa membenarkan apa yang Titah Gusti ugemi. Jadi ini hanyalah sharing, dan nanti di video berikutnya insya Allah Titah Gusti akan memberikan pitung-pitung, termasuk jelas itu tidak hafal ya, saya pribadi tidak hafal, yaitu pitung rezeki, khususnya rezeki untuk setiap tuh. Jadi itu bentuknya tabel, itu kayak rumus matematika, dan Titah Gusti tidak habis pikir dengan para sepuh dulu kok ya bisa bikin rumus kayak gitu ya. Tapi itu keren banget, dan itu memang tidak bisa kita hindari. Hanya kita bisa mengalir, hanya kita bisa memprediksi dan berjaga-jaga. Misalnya si A ini 2 tahun kemudian rezekinya 0 atau tidak punya rezeki, bukan berarti rezeki 0 itu bukan berarti nggak dapat rezeki ya. Dapat berapapun itu, keluarnya juga berapapun banyaknya itu. Nah itu kita nggak bisa hindari, hanya kita bisa berjaga-jaga untuk itu ya, dengan menabung atau apalah itu. Nanti akan Titah Gusti buat video khusus untuk itu, dan itu juga
Tita Gusti nanti akan memohon maaf dulu kepada yang pernah ngasih tahu hal itu dulu, kawruh itu kepada Tita Gusti. Oke, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, boleh gitulah, subscribe, like, share, tinggalkan komen Anda, jadi Tita Gusti bisa tahu apa yang jadi unek-unek sedulurku semua. Dan sekali lagi buat yang tidak berkenan dengan video ini, silahkan tinggalkan video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Saku.